Ini kita harus tanya langsung sama Pak Dirjen. Pak Dirjen. Siap. Nah, kalau biasanya kita ngomongin minyak goreng, sekarang kita ngomongin kedelai, Pak. Ini ada perajin, pengusaha tempe tahu yang kemudian sudah semakin terjepit posisinya karena harganya naik terus, Pak. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau Kementerian Perdagangan mengevaluasi permasalahan kedelai ini, Pak? Silakan Pak Dirjen. Saya harus memulai dari mana? Ya, yang pertama mungkin penyebab kenaikan. Jadi ada ini fenomena globalnya, yang pertama ada gangguan produksi di Argentina dan Brazil. Setelah itu permintaan juga meningkat karena pada tahun sebelumnya ada restrukturisasi peternakan babi di Cina. Sehingga Cina ini menyedot banyak kebutuhan kedelai. Ini yang menyebabkan harga tinggi. Sementara itu saya berbicara on-farm di nasional. Jadi saya tidak on-farmnya. Karena dari sisi on-farmnya, tadi Pak Herman sudah menyampaikan, berkisar pasokan di dalam negeri itu hanya bisa 10, paling besar pun sampai saat ini 20%. Jadi importasinya ya, pasokan dalam negeri itu hanya 20% lah dari kebutuhan nasional ini. Padahal kedelai Indonesia itu bagus, tidak ada unsur GMO-nya gitu kan. Nah, kita ketergantungan sekali kepada impor dan saat ini berebut. Terutama Cina ada restrukturisasi peternakan babinya sehingga tadi menyedotlah kedelai sehingga harga tinggi sekali. Dan saya dengan pengrajin tahu tempe baik melalui Pusat Koperasi Tahu Tempe, Asosiasi Gapkindo, Akindo selalu berkomunikasi ini. Diawali sejak kalau tidak salah akhir tahun 2020 atau awal 2021 sudah ada pemberhentian tuh Pak Taryo dan teman-teman 3 hari. Nah, di tengah-tengah jalan, kalau tidak salah sekitar pertengahan lah, Juni, Juli, udah diancam lagi demo, gitu kan. Demo, dan akhirnya kita berbicara dengan pelaku importasi untuk siap terus memastikan dan melakukan operasi pasar. Ini kepedulian pelaku importir. Dan jangan salah, karena pada saat itu kita bisa memaksakan importasi karena kita tahu angka belinya dari importasi itu berapa pada saat itu. Karena ini kan selalu future trade. Jadi yang diadakan pada saat bulan Juni-Juli itu tahu harga berapa waktu pembeliannya. Sehingga kita bisa bekerja sama, duduk bersama untuk melakukan operasi pasar. Berhenti itu rencana importasi, rencana mogoknya ya Pak Taryo ya kalau nggak salah. Sehingga kita melakukan operasi pasar, inisiatif antara pemerintah dengan importir untuk memasok dengan harga yang diharapkan oleh pengrajin tahu tempe. Dari situ angka sudah kembali angka normal, tapi ya mulai bulan 9, 10, 11 itu udah kita kelihatan naik lagi. Ya dan ya sekarang kita posisinya setelah kita perhatikan terus ternyata kita perkirakan sementara ini analisanya walaupun 2 hari ini terjadi penurunan kecil sekali, tapi tingkat penurunannya itu tidak akan signifikan seperti yang diharapkan pengrajin tahu tempe. Dan pada saat ini diawali kemarin itu kami harus berkomunikasi dengan importir karena saya bicaranya on farm. Yang penting itu ketersediaan karena pasokan dari dalam negeri tidak bisa menjamin kebutuhan dalam negeri. Sehingga kami harus membujuk karena gini, importir mau ngelok harga kan future trade. Jadi kalau mau diadakan bulan Maret sudah mulai di-lock nih angkanya di bulan Januari gitu kan, atau untuk April harus di-lock di bulan Februari kan. Nah mereka itu udah nggak mau ngelok harga karena cenderung naik terus. Ini yang berbahaya pada saat itu kami berbicara dengan importir. Pastikan ketersediaan. Kita tahu stok yang tersedia di dalam negeri itu ada 140.000 saat ini. Akan masuk 160.000. Kalau nanti pada bulan Maret tidak masuk lagi,
habis ini ketersediaan karena kita tuh dikonsumsi 240.000 sehingga kami harus merayu-rayu importir untuk tetap menjaga ketersediaan walaupun harga berapapun. Karena tadi kalau ini tidak tersedia, yang kita pastikan kehilangan pekerjaan itu adalah kurang lebih 150.000 pengrajin tahu tempe yang konsentrasinya di Jawa Barat hampir 80 sampai 90.000, ada di 27 provinsi. Mereka hidupnya ketergantungan dari bahan baku. Kalau tidak tersedia, maka mereka berhenti. Itu yang kami perhatikan, ketersediaan stoknya. Saya konsultasi dengan Kementerian Pertanian, bisa nggak pasokannya? Nggak ada jaminan. Sehingga saya harus merayu-rayu importir. Tapi importir itu berkeluh kesah saya juga. Ini harga sudah sekian, Pak, pasti nggak dibeli oleh pengrajin tahu tempe. Karena tadi pengrajin tahu tempe itu bermasalah kalau harga sekian. Tadi disampaikan, saya menjual sekarang, hasil jualannya nggak bisa beli kedelai, kan gitu. Ini yang dikhawatirkan importir. Tapi saya pastikan kita harus memastikan keberlangsungan usaha dari 150.000 UMKM ini, pengrajin tahu tempe. Sediakan dulu barang. Kami pemerintah akan berbicara membahas ini karena perkiraannya baru mulai terjadi penurunan itu sekitar bulan Juni. Baru nanti kita lihat, itu pun belum pastikan, itu baru analisa seperti apa. Sehingga sementara di hadapan kita ada puasa dan lebaran. Nah, ini yang harus kami pastikan. Dalam rangka puasa dan lebaran, ketersediaan baku harus tersedia terus. Karena kalau tidak tersedia, 150.000 pengrajin tahu tempe atau 147.000 atau berapa gitu. Yang katanya informasinya, pengrajin tahu tempenya kelas ini banyak kelasnya. Dan terutama yang kecil sekali, yang mikro sudah mulai tutup. Sehingga saat ini mereka sudah tutup dari itu. Dan karena ini indikasinya kelihatan. Dari kebutuhan pasokan sekitar 240.000 ton per bulan, sekarang itu kebutuhan pengrajin itu kurang lebih 200.000 ton. Berarti ada, ya kita analogikan yang mikro kecil ini yang biasa membangun pengrajin tahu tempe ini udah mulai tutup. Ini kan 150.000 itu lebih baik bagi saya itu tersedia bahan baku, karena kalau enggak harus menyiapkan lapangan kerja yang lain. Sementara mereka pengetahuannya di situ. Pemerintah sudah berbicara dengan berbagai ini untuk menyikapi hal ini. Nah, kita sedang membahas bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sementara ini keputusan ini memang ini harus koordinasi antar kementerian. Sementara untuk kedelai ini tidak seperti beras. Tidak ada cadangan yang dikuasai dimiliki negara seperti cadangan beras pemerintah. Kalau ada jagung juga demikian, kedelai juga nggak demikian. Sehingga kan seharusnya cadangan jagung pemerintah itu mungkin bisa diadakan dari pada saat para petani kedelai itu memproduksi, dijadikan sebagai cadangan kedelai pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi ini kan nggak kejadian. Jadi pada saatnya ini kita murni ketergantungan impor. Harganya pasti harus menyesuaikan dengan harga impor. Saya berbicara dengan para pengrajin dan asosiasi dan sebagainya. Yang pasti di situasi pandemi ada berbagai komoditi yang meningkat. Sehingga ketersediaan ini harus kita pastikan dulu tersedia, gitu kan. Dan saya akan melakukan komunikasi publik. Ada beberapa langkah yang kami siapkan. Komunikasi publik, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Memang kondisinya seperti itu, bahwa pasti akan terjadi penyesuaian. Sementara itu pemerintah sedang menyiapkan skemanya harus seperti apa, karena sebetulnya yang paling aman itu posisi saat ini kebijakannya itu diatur bebas,
biar market yang mengatur. Tapi ternyata gara-gara pandemi musim produksi terganggu, ada negara yang melakukan restrukturisasi sehingga kebutuhannya memborong besar-besaran kedelai dari Amerika yang mengangkat harga kedelai. Beberapa langkah kita lakukan, komunikasi dan sebagainya, termasuk apa yang akan sedang dibahas saat ini dalam waktu dekat. Kebijakan apa untuk memastikan 150.000 pengrajin tahu tempe ini tetap bisa bersemangat melanjutkan usahanya. Ya, tentu kita berharap agar para perajin tahu tempe ini masih tetap bisa berusaha dan tentunya nanti ketika menghadapi puasa tidak terus puasanya karena benar-benar puasa tutup gitu, nggak ada stok. Nah, sesaat lagi bagaimana mengantisipasi hal itu, Pak Dwi Andreas tentu sudah punya beberapa langkah dan hasil evaluasi. Sesaat lagi tetap bersama kami.